Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat dan bersemangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ikuti ibu ya. Tanganku ada dua, jarinya lima, kususun keduanya. Mari kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqna fahman, Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Masya Allah, semoga dengan doa tadi kita menjadi anak yang pintar dan soleh-solehah. Nah, sebelum memulai pelajaran, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Kita belajar tentang apa ya? Pintar sekali. Apa sih Asmaul Husna itu? Ya, benar sekali. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rukun iman. Apa sih rukun iman itu? Jadi, rukun iman adalah hal-hal yang harus kita yakini dalam hati sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ibu jelasin satu persatu apa sih rukun iman itu, mari kita sama-sama nyanyi terlebih dahulu yuk, supaya kita lebih cepat hafal dan memahami apa itu rukun iman. Rukun iman itu 6 perkara: percaya pada Allah, juga malaikat, percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Rukun iman itu 6 perkara: percaya pada Allah, juga malaikat, percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Wah, seru sekali kan? Hayo, siapa di sini yang bisa menyebutkan rukun iman yang ada di video tadi? Oke, mari kita bahas satu persatu dengan menghitung dengan jari ya. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Kita percaya bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya, malaikat Jibril yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi, seperti Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menyebarkan kebaikan, seperti Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Selanjutnya, rukun iman yang keenam yaitu iman kepada takdir Allah. Semua yang terjadi pada kita adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hal yang kita senangi maupun tidak. Nah, sekarang kita sudah pada tahu kan apa itu rukun iman? Sekarang guru mau tanya nih, siapa yang tahu siapa yang menciptakan kita semua? Wah, hebat sekali. Terus, siapa yang
menurunkan wahyu kepada para nabi. Wah, hebat sekali. Kemudian, apa sih kitab suci umat Islam? Masya Allah, benar sekali. Anak-anak semua hebat ya. Oke anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita sudah belajar tentang 6 rukun iman. Yuk kita sama-sama sekali lagi menyebutkan 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan rukun iman yang keenam, iman kepada takdir Allah. Wah, Masya Allah, keren sekali. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa setelah belajar terlebih dahulu. Ikuti ibu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya dihafalkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari proses belajar. Menurut pandangan ini, seseorang dianggap telah belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini dikembangkan oleh para tokoh seperti Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Mereka berpendapat bahwa proses belajar tidak perlu melihat apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang, tetapi cukup mengamati bagaimana seseorang bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Alasan saya memilih teori behavioristik dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitu karena teori ini menekankan pembentukan perilaku melalui pengulangan dan penguatan positif. Melalui lagu, pujian, dan hadiah kecil, peserta didik menjadi lebih termotivasi dan mudah mengingat materi rukun iman. Pendekatan ini juga sesuai dengan karakteristik anak usia SD yang belajar melalui pengalaman konkret dan respon positif dari guru. Dengan demikian, teori behavioristik membantu siswa tidak hanya memahami konsep keimanan, tetapi juga membiasakan perilaku beriman seperti rajin berdoa, jujur, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Pergi ke sawah menanam padi, tidak lupa membawa cangkul. Tugasnya selesai sampai di sini. Terima kasih, jangan di skip dulu. Thank you for watching.